Israel. Asyik yang Maha Tinggi Kristus memberkati. Selamat datang di edisi lain dari 15 menit bersama Kapten. Saya Kapten Gadolitas. Benar, petugas saudara. Dan ada pelajaran singkat untuk Anda. Kita akan membahas Efesus, bab 3, ayat 6. Bangsa-bangsa lain menjadi ahli waris bersama. Efesus 3, 6. Bangsa lain ahli waris bersama. Efesus 3, 6. Kitab Efesus, bab 3 dan ayat 6. Ayo, bahwa bangsa-bangsa lain harus menjadi ahli waris bersama dan dari tubuh yang sama, dan menjadi peserta janjinya dalam Kristus melalui Injil. Jadi kalian seperti, oh Tuhan tahu kalian orang Israel salah. Lihat di sana, bangsa-bangsa lain adalah ahli waris bersama. Tapi bangsa lain mana? Karena bangsa lain bermakna ganda di Alkitab. Tunjukkan, pergi ke kitab Kejadian, bab 10. Bangsa-bangsa lain memiliki dua makna dalam Alkitab. Kami akan menunjukkan karena beberapa belum mempelajarinya. Kejadian, bab 10. Dan saya ingin Anda membaca ayat 2. Kejadian, bab 10, ayat 2. Ayo, anak-anak Yafet, Gomer dan Magog dan Madaidan. Dan Yawan dan Tubal dan Meseh dan Tiras, dan anak-anak Gomer, Askenas dan Rifat dan Togarma, dan anak-anak Yawan. Elisa dan Tarsis, Kitim dan Dodanim. Lanjutkan. Dari mereka inilah pulau-pulau bangsa-bangsa lain dibagi di tanah mereka. Dari mereka inilah pulau-pulau bangsa-bangsa lain dibagi di tanah mereka, artinya keturunan Yafet. Mereka adalah bangsa-bangsa lain. Lanjutkan. Setiap orang menurut bahasanya, menurut keluarga mereka. Lanjutkan, di dalam bangsa mereka. Bangsa mereka. Sekarang buka 1 Esdras bab 8 ayat 69. Jadi kita melihat bahwa keturunan Yafet adalah bangsa-bangsa lain. Apakah ada kebangsaan lain di luar Israel? Kitab Esdras bab 8 ayat 69. Israel, bab 8 dan ayat 69. Lanjutkan. Bangsa Israel, para pangeran, para imam dan orang Lewi tidak menjauhkan diri dari orang-orang asing di tanah itu, maupun dari pencemaran bangsa-bangsa lain, yaitu orang Kanaan. Orang Kanaan keturunan Ham. Lanjutkan. Orang Haite. Orang Haite adalah keturunan Ham. Orang Feris. Orang Feris keturunan Ham. Orang Yebus. Orang Yebus keturunan Ham. Dan orang Moab. Orang Moab berasal dari keturunan Sem. Orang Moab adalah salah satu anak Lot. Oke, yang merupakan dari keturunan Hashem. Orang Moab adalah orang Ibrani. Lanjutkan. Orang Mesir. Orang Mesir adalah keturunan Ham dan Edom. Dan orang Edom berasal dari keturunan Sem. Kita melihat beberapa. Keturunan dari Yafet, keturunan dari Ham, dan keturunan dari Sem, 3 anak Nuh. Dan mereka semua disebut bangsa-bangsa lain. Sekarang tunggu sebentar. Bukankah itu membuktikan poin dalam Efesus, bab 3, bahwa mereka sekarang bisa dimasukkan ke dalam kelompok? Tidak sepenuhnya. Mari kita pergi ke kitab Matius, bab 4, ayat 15. Jadi mari kita lihat, apakah orang Israel pernah disebut bangsa-bangsa lain? Mari kita lihat. Baca kitab Matius, bab 4, ayat 15. Tanah Sebulon dan tanah Naftali. Baca. Melalui laut. Silakan lanjutkan. Di seberang Yordan, Galilea bangsa-bangsa lain. Apa yang dia sebut Zebulon dan Naftali? Galilea bangsa-bangsa lain. Tunggu sebentar. Kita melihat orang Israel disebut bangsa-bangsa lain. Kita melihat orang Israel disebut bangsa-bangsa lain. Perhatikan ini. Pergi ke kitab 1 Korintus, bab 12 dan ayat 2. Jadi kadang-kadang ketika Anda membaca bangsa-bangsa lain, itu tidak berbicara tentang garis keturunan Yafet atau beberapa garis keturunan Sem di luar orang Israel dan orang Ham. Membahas orang Israel, mari kita tunjuk 1 Korintus 12 dan 2. 1 Korintus, pasal 12, ayat 2. Ayo, kamu tahu bahwa kamu adalah bangsa-bangsa lain, terbawa kepada berhala-berhala bisu ini seperti yang kamu dipimpin, jadi tunggu sebentar. Dikatakan, kamu tahu bahwa kamu adalah bangsa-bangsa lain, yang terbawa kepada berhala-berhala bisu ini, seperti yang kamu dipimpin. Kata, kamu berbicara tentang orang-orang Korintus. Pergi ke 1 Korintus 10:1. Mari kita lihat. Apakah orang Korintus orang Israel atau bangsa lain? Mari kita lihat. 1 Korintus, bab 10 dan ayat 1. Ayolah. Selain itu, saudara-saudara, aku tidak ingin kamu tidak tahu bahwa semua nenek moyang kita berada di bawah awan. Jadi dia berbicara kepada orang-orang Korintus, saudara, semua, nenek moyang kita
Lanjutkan. berada di bawah awan, Ada bawah hawa juga. dan semua melewati laut. Dan mereka melewati laut. Laut apa? Saudara-saudara. Laut merah. Lanjutkan. Dan semua dibaptis kepada Musa di dalam awan dan di dalam laut. Tunggu sebentar. Dibaptis kepada Musa. Semua bangsa tidak bersama kita di padang gurun. Dibaptis kepada Musa, di bawah awan, melewati laut. Itu berbicara tentang orang Israel. Jadi siapa orang-orang Korintus? Orang Israel disebut orang kafir karena mereka dibawa kepada berhala-berhala bisu. Jadi kita membaca dua contoh, di mana orang Israel disebut orang kafir. Tunggu kita lihat. Pergi ke kitab UM. Yohanes, pasal 7, ayat 35. Kita sudah lama tidak menarik yang satu ini. Yohanes, pasal 7, ayat 35. Lihat sesuatu, lihat konteksnya, lihat apa yang dikatakannya. Ini adalah kitab Yohanes, pasal 7 dan ayat 35. Ayo, Kemudian, orang-orang Yahudi berkata, kemana dia akan pergi dan kita tidak menemukannya. PV. Apakah dia akan pergi kepada yang tersebar di antara orang-orang kafir? Dan melakukan apa? Dan mengajar orang-orang kafir. Yang tersebar di kaum kafir terdengar orang Israel. Kemudian kata kaum kafir terdengar bangsa lain. Mengapa dia pergi ke orang Israel bangsa lain? Untuk mengajar bangsa lain. Itu tidak masuk akal. Orang-orang kafir itu adalah orang Israel. Bagaimana kita tahu itu? Kita dapat membuktikannya. Yakobus 1 dan 1. Kata lain untuk tersebar adalah tercerai-berai. Mari kita lihat. Yakobus 1 dan 1. Yakobus, bab 1. Di ayat 1. Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Lanjutkan. Kepada 12 suku yang tersebar di luar negeri. Juga, Salam. tunggu sebentar. Kepada 12 suku yang tersebar di luar negeri. Salam. Tunggu sebentar. Kita tidak bisa berhenti. Pergi ke 1 Petrus 1 dan 1. Kita bahas orang Israel. Orang Israel tersebar di antara bangsa-bangsa lain. Lanjutkan. Petrus, 1 Petrus, pasal 1 dan ayat 1. Tuan, Petrus, seorang rasul Yesus Kristus. naif, Kepada orang asing yang tersebar di Pontus, sir. Galatia, Kapadokia, Asia, dan Bitinia. Terpilih menurut pengetahuan sebelumnya dari Allah Bapa. Tunggu sebentar. Dikatakan bahwa orang asing yang tersebar di Pontus dan Galatia dan Kapadokia dan Asia dan Bitinia adalah terpilih menurut pengetahuan sebelumnya dari Allah Bapa. Mari kita lihat pemilihan. Bacakan itu untuk saya. Kitab Yesaya, pasal 45 dan ayat 4. Biar jika lompat di Alkitab, mereka melakukannya, mengambilnya di luar konteks. Tidak, begini cara membaca Alkitab. Cara mendapatkan pemahaman. Raja Daud berkata melalui perintah MU ku dapat pemahaman. Silakan lanjut. Tetapi, demi hambaku Yakub, dan Israel pilihanku, dikatakan. Demi hambaku Yakub, Siapa dan Israel pilihanku. Yang terpilih adalah orang Israel, saudara-saudara, orang Israel adalah yang terpilih. Itulah yang terpilih menurut pengetahuan sebelumnya dari Allah Bapa, yang tersebar di Galatia dan Kapadokia dan Bitinia dan Pontus dan Asia, yang juga disebut orang asing. Orang-orang non-Yahudi yang dibicarakan Kristus dalam Yohanes pukul 7.35, di mana mereka bertanya, kemana dia akan pergi? Apakah dia akan pergi di antara non-Yahudi? Yang tersebar di antara orang-orang non-Yahudi dan mengajar orang-orang non-Yahudi. Sekarang, suatu tempat ada Kristen berdebat, mereka berkata, ya, itu tidak mengatakan tersebar. Beri saya kitab Yehezkiel, pasal 22. Baca ayat 15 ke saya. Yehezkiel 22. Oh lihat, saya tidak menulis ini. Itu ada di kepala saya. Saya percaya itu mengatakan tersebar. Biarkan melihat. Ada di Yehezkiel pukul 22.15. Benar itu mengatakan demikian. Bacakan untuk saya. Kitab Yehezkiel 22 ayat 15. Dan akan menyerahkan engkau di antara bangsa-bangsa. Itulah kita. Lanjutkan dan menyerahkan engkau di negara-negara. Dan menyerahkan engkau di negara-negara. Tanya bagaimana ke Tiongkok, ke Afghanistan. Karena kita semua bermigrasi dari daerah tertentu. Tetapi beberapa dari kita berhenti di Afghanistan dibawa sebagai budak. Beberapa dari kita pergi ke Yaman dibawa sebagai budak. Beberapa tuan budak datang dari Amerika. Amerika membawa kita sebagai budak. Beberapa dari mereka datang dari Portugal, membawa kita ke Brasil sebagai budak. Dan Anda berkata, ya, bagaimana mereka menyebarkan kita di daerah ini? Kita semua saudara kita tidak mengenal. Kitab mengatakan menyebar. Anda menyebar sesuatu, Anda mengambil darinya. Anda menaruh sedikit di sini dan sedikit di sana.
Itulah Tuhan lakukan kita. Apa kita kenal saudara kita di India? Kita tidak mengenal kerabat kita di Taiwan. Anda mengerti? Kita tidak mengenal saudara di Filipina. Beberapa di Afrika Selatan, mereka tersebar sebagai bagian kecil di daerah ini. Dan dalam proses waktu, mereka berbaur dengan beberapa orang dari tanah tersebut dan fenotip mereka telah berubah. Mereka berbeda, tetapi mereka adalah orang Israel. Anda mengerti itu? Sekarang, kita membahas itu untuk menunjukkan bahwa kadang-kadang berbicara tentang bangsa lain sebagai orang non-Yahudi, bahwa seringkali dalam perjanjian baru khususnya, itu berbicara tentang orang Israel sebagai orang non-Yahudi. Jadi bagaimana itu sesuai dengan apa yang kita baca dalam kitab Efesus, pasal 3, ayat 6, bahwa orang non-Yahudi akan menjadi ahli waris bersama sesuai dengan janji. Janji apa? Berikan saya Roma 9 dan 4. Sebelum itu, berikan saya definisi dari ahli waris. Apa itu ahli waris? Mari kita lihat. Bacakan untukku. Definisi dari pewaris. 1. MHM. Siapa yang menerima properti dari leluhur? Seseorang yang berhak mewarisi properti. Lihat ini. Seseorang yang mewarisi atau berhak untuk menggantikan peringkat, gelar, atau jabatan turun-temurun. Tunggu sebentar. Jadi kamu pewaris tahta. Berikan saya Roma 9, ayat 4. Tangani ini. Kepada siapa janji-janji itu diberikan? Janji-janji itu tidak diberikan kepada semua bangsa. Alkitab tidak bertentangan dengan dirinya sendiri. Kalian membuatnya seakan Paulus skizofrenia. Satu saat dia mengatakan Israel, saat berikutnya dia mengatakan orang bukan Yahudi. Dan kalian berkata, lihat ini. Baca Roma 9, saya tahu Kristen benci. Roma 9 dan 4. Roma, bab 9, ayat 4. Ayo, Siapakah orang Israel yang kepada mereka diberikan pengangkatan sebagai anak, baca. dan kemuliaan, dan perjanjian-perjanjian? Janjian. Kedua perjanjian. Perjanjian lama, perjanjian baru, kemuliaan, kerajaan surga, pengangkatan. Artinya diangkat kembali ke dalam Kristus atau kembali kepada Tuhan melalui darah Kristus. Lanjutkan. Dan pemberian hukum. Hukum diberikan kepada orang Israel dan hamba-hamba Tuhan. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan. Dan janji-janji. Dan janji-janji. Tunggu sebentar. Orang-orang non-Yahudi akan menjadi ahli waris bersama sesuai dengan janji. Tapi janji-janji itu untuk orang Israel. Jadi siapa orang-orang non-Yahudi itu? Mereka adalah orang Israel. Lanjutkan. Siapakah para bapa? Siapakah para bapa? Dan dari siapa mengenai daging? MHM, Kristus datang yang mengatasi semuanya. Lanjutkan. Tuhan memberkati selamanya. Amin. Tuhan memberkati selamanya. Amin. Lukas pasal 1 ayat 68. Jadi janji-janji itu untuk orang Israel. Hak waris adalah untuk orang Israel. Mari lihat Lukas pasal 168. Lukas pasal 1 ayat 68. Ayo. Diberkatilah Tuhan Allah Israel. Diberkatilah Tuhan Allah Israel. Lanjutkan. Tetapi dia telah mengunjungi dan menebus umatnya. Dia telah mengunjungi dan menebus umatnya. Lanjutkan. Dan telah membangkitkan tanduk keselamatan bagi kita. Di rumah hambanya Daud, seperti yang dia ucapkan melalui mulut para nabi sucinya. Lanjutkan. Yang telah ada sejak dunia dimulai. Lanjutkan. Agar kita diselamatkan dari musuh-musuh kita. Agar kita Israel diselamatkan dari musuh-musuh kita. Lanjutkan. Dan dari tangan semua yang membenci kita. Dari tangan semua membenci kita. Lanjutkan. Untuk melaksanakan belas kasihan yang dijanjikan kepada leluhur kita. Untuk melaksanakan belas kasihan yang dijanjikan kepada leluhur kita. Lanjutkan. Dan untuk mengingat perjanjian sucinya. Untuk mengingat perjanjian sucinya. Perjanjian itu juga untuk Israel. Sumpah yang dia ucapkan kepada leluhur kita Abraham. Lanjutkan. Bahwa dia akan memberikan kepada kita agar kita yang dibebaskan dari tangan musuh-musuh kita dapat melayaninya tanpa rasa takut. Lanjutkan. Dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya sepanjang hidup kita. Lanjutkan. Dan engkau, anak, akan disebut nabi dari yang Maha Tinggi. Baca. Karena engkau akan pergi di hadapan Tuhan untuk mempersiapkan jalannya. Yohanes Pembaptis. Lanjutkan. Untuk memberikan pengetahuan tentang keselamatan kepada umatnya. Membaca. Dengan pengampunan dosa-dosa mereka. Untuk memberikan pengetahuan tentang keselamatan kepada umatnya. Bacaan Alkitab ini. Pahami seluruh bab ini. Seluruh bagian ini Zaharia, yang merupakan ayah dari Yohanes Pembaptis, yang lebih memahami Alkitab daripada kalian orang Kristen saat ini. Saya pikir dia tahu dia adalah seorang imam. Paham. Dia berada di dalam bait suci menyalakan dupa. Orang ini adalah seorang imam Tuhan. Dia adalah seorang Lewi. Saya pikir dia tahu apa yang dia bicarakan. Oke. Dan dia berkata, inilah tujuan anak ini datang.
Tuhan telah mengunjungi dan menebus umatnya untuk memenuhi janji bahwa kita akan diselamatkan dari tangan musuh kita dan semua yang membenci kita dan dapat melayani Tuhan tanpa rasa takut. Itu bukan untuk semua bangsa. Semua, bangsa tidak berasal dari Abraham. Kita membacanya sebelumnya. Yafet tidak berasal dari Abraham. Yafet ada sebelum Abraham. Dan hal yang sama dengan Ham. Mereka ada sebelum Abraham dan bahkan Moab. Dan semua bangsa itu, mereka datang setelah Abraham. Dan mereka bukan keturunan Abraham. Mereka tidak mendapatkan janji-janji itu. Sekarang buka kitab. Roma, pasal 8, ayat 17. Jadi saya menunjukkan kepada Anda bahwa orang-orang bukan Yahudi menjadi ahli waris bersama. Apakah orang Israel dibesarkan dalam adat istiadat orang bukan Yahudi karena mereka tersebar di antara orang-orang bukan Yahudi itu? Berikan itu dengan cepat. 8, 17. Roma, pasal 8, ayat 17. Ayo, dan jika anak-anak, maka ahli waris Allah, ahli waris bersama dengan Kristus. Jika kita menderita bersama Dia, maka kita juga akan dimuliakan bersama. Dikatakan, dan jika anak-anak, jika kita adalah anak-anak Allah, dan jika kita adalah ahli waris Allah, maka kita adalah ahli waris bersama dengan Kristus. Artinya janji yang sama yang akan diterima Kristus atau yang akan diterima Kristus juga akan diterima oleh orang Israel. Saudara-saudara, ini tidak berbicara tentang semua bangsa. Mari kita pastikan hal ini. Pergi ke Galatia pukul 3.23. Kita akan membaca dalam konteks. Galatia pukul 3.23. Ayo. Kitab Galatia, pasal 3 dan ayat 23. Ayo. Tetapi sebelum iman datang, Kita dijaga di bawah hukum sebelum iman datang. Sebelum Kristus datang, kita dijaga di bawah hukum. Kami, siapa kita? Orang Israel. Orang Israel dijaga di bawah hukum. Silakan Anda tak bisa bantah. Silakan. diam, sampai iman yang seharusnya. Seharusnya kemudian diungkapkan. Silakan. Karena itu hukum adalah guru kita. Hukum adalah guru kita. Siapa kita? Orang Israel dalam konteks. Silakan. Untuk membawa kita kepada Kristus. Untuk membawa kita Israel kepada Kristus. Silakan. Agar kita orang Israel. Silakan. dapat dibenarkan oleh iman. Agar kita, orang Israel, dapat dibenarkan oleh iman. Ayo. Tetapi setelah iman itu datang, Setelah Kristus datang. Silakan. kita tidak lagi di bawah seorang guru. Kita, orang Israel, tidak lagi di bawah seorang guru. Silakan. Tetapi kita semua adalah anak-anak Allah. Karena kamu, orang Israel, semua adalah anak-anak Allah. Silakan. Oleh iman. Oleh iman. Silakan. Dalam Kristus Yesus. Dalam Kristus Yesus. Silakan. Karena dari kalian Karena sebanyak dari kalian orang Israel silakan. yang telah dibaptis ke dalam Kristus, telah mengenakan Kristus. Tidak ada lagi orang Yahudi maupun Yunani. Mereka masih orang Israel. Tidak ada lagi orang Yahudi dari orang Israel maupun Yunani. Orang Yahudi adalah kerajaan selatan yang dibesarkan dalam hukum. Orang Yunani adalah mereka yang tersebar dan tercerai-berai di antara bangsa-bangsa yang disebut orang kafir. Jadi tidak ada perbedaan antara keduanya lagi. Mengapa? Karena kita semua orang Israel adalah anak-anak Allah melalui iman. Dan jika anak-anak, maka pewaris. Dan jika pewaris, maka kita adalah pewaris bersama dengan Kristus. Silakan. Tidak ada lagi budak maupun orang merdeka. Silakan. Tidak ada lagi laki-laki maupun perempuan. Silakan. Karena kalian semua satu dalam Kristus Yesus. Untuk kalian orang Israel. Karena dalam konteksnya, itu tidak keluar dari konteks. Kalian semua satu. Semua kalian orang Israel adalah satu dalam Kristus Yesus. Silakan. Dan jika kalian milik Kristus, maka apakah kalian keturunan Abraham? Meskipun kalian lahir adat istiadat non-Yahudi, kalian keturunan Abraham. Terutama jika kalian ada dalam Kristus. Mengapa? Karena Abraham memiliki iman. Kristus adalah iman itu. Ketika kalian memiliki iman dalam Kristus, kalian adalah keturunan Abraham, tidak peduli apapun yang mereka sebut kalian saat tumbuh dewasa, seorang Galatia atau Kapadokia, atau Bitinia. Kalian mengerti. Atau, beri saya yang lain. Yang lain, seorang, orang Yunani atau orang Grek. Silakan. Bab 4 ayat 1. Galatia, bab 4, ayat 1. Ayo, sekarang, saya katakan bahwa ahli waris, selama dia masih anak-anak, tidak berbeda dengan seorang pelayan. Silakan, meskipun dia adalah tuan dari semuanya. Silakan, tetapi berada di bawah pengawasan guru dan pengelola sampai waktu yang ditentukan oleh ayahnya. Waktu yang ditentukan oleh ayahnya adalah ketika dia mengirimkan anaknya. Guru-guru yang kita berada di bawahnya adalah pengawas sekolah yang merupakan hukum, pengorbanan hewan, dan imam Lewi yang harus mengajarkan kita hukum-hukum Tuhan. Itu dalam konteks. Galatia 4:1 adalah kelanjutan dari Galatia 3. Tidak ada bab dan ayat ketika ini ditulis. Itu adalah satu surat panjang yang ditulis kepada orang Israel yang tersebar di Galatia.
Dan dia berkata, lihat, dia menyebut mereka ahli waris. Dia berkata bahwa ahli waris selama dia masih anak-anak berbeda. Selama dia masih anak-anak tidak berbeda dari seorang pelayan. Ketika kita masih anak-anak, artinya ketika kita berada di bawah hukum pengorbanan hewan, kita harus belajar tentang Kristus. Kita harus mempelajari hukum-hukum sampai Kristus datang. Itulah waktu yang ditentukan oleh ayahnya. Lanjutkan membaca. Demikian kita, ketika kita anak-anak, berada dalam perbudakan di bawah elemen-elemen dunia. Itulah peraturan-peraturan pengorbanan. Juga. Tetapi ketika kepenuhan waktu telah tiba, Juga. Tuhan mengirimkan putranya, Tuhan mengirimkan putranya. lahirkan dari wanita, Dilahirkan di bawah hukum. Kristus dilahirkan di bawah hukum. Dia disunat pada hari ke-8. Silakan lanjutkan. untuk menebus mereka yang berada di bawah hukum. Untuk menebus mereka yang berada di bawah hukum. Kita akan menyebutnya ahli waris. Silakan lanjutkan. Agar kita dapat menerima pengangkatan sebagai anak-anak. Tunggu sebentar. Apakah kita baru saja membaca itu di Roma 9? Silakan lanjutkan. Dan karena kamu adalah anak-anak, Tuhan telah mengirimkan roh putranya ke dalam hatimu. Itu Roh Kudus. Lanjut. Berseru Abba, Bapa. Silakan. 3. Karena itu, engkau bukan lagi seorang hamba. Kita bukan lagi hamba, tetapi seorang anak. Tetapi anak, lanjut. Dan jika seorang anak, maka ahli waris Allah melalui Kristus. Tunggu sebentar. Dalam konteks, itu berbicara tentang orang Israel yang dibuat di bawah hukum untuk menebus mereka yang berada di bawah hukum. Itu adalah Lukas pasal 1. Semua ayat ini saling berkaitan. Kembali ke Efesus 3 dan 6. Mari kita hantam mereka tepat di kepala dengan ini. Efesus pasal 3 ayat 6. Efesus pasal 3 dan ayat 6. Ayo, bahwa orang-orang bukan Yahudi harus menjadi ahli waris bersama. Silakan lanjutkan. Dan dari tugu yang sama dan peserta janjinya dalam Kristus. Melalui Injil. Kamu dengar janji itu dalam Kristus melalui Injil. Orang-orang bukan Yahudi yang sekarang menjadi ahli waris bersama adalah orang Israel. Bagaimana kita tahu? Baca ayat 21. Efesus pasal 3 dan ayat 21. Ayo. Baginya kemuliaan di dalam gereja oleh Kristus Yesus sepanjang segala zaman. Dunia tanpa akhir. Pergi ke kitab Yesaya, pasal 45, ayat 17. Siapa dunia tanpa akhir? Mengapa? Dan mengapa di dunia ini? Paulus mengutip itu. Mengapa dia menyebut mereka sesuatu? Dunia tanpa akhir. Apa yang Paulus katakan? Yesaya 45, 17. Yesaya pasal 45 ayat 17. Ayo, tetapi Israel akan diselamatkan di dalam Tuhan. Dengan keselamatan yang kekal. Kamu tidak akan malu atau bingung. Dunia tanpa akhir. Itu adalah sebuah ajaran. Paulus sedang menarik sebuah ajaran. Orang-orang non-Yahudi dalam Efesus pasal 3 ayat 6 adalah dunia tanpa akhir di akhir pasal yang berasal dari Yesaya pasal 45 ayat 17. Orang-orang non-Yahudi yang menjadi ahli waris bersama, mereka adalah orang Israel menurut Alkitab. MHM. Apa itu bangsa? Klub Siber. Bangsa adalah pria yang memimpin dengan contoh. Bangsa adalah keluarga. Bangsa adalah komunitas. Dan aku begitu. Bangsa adalah anak-anak dengan panutan. Bangsa adalah menembak. Bangsa adalah kamu. Dan akhirnya, saudaraku, jadilah kuat dalam Tuhan. Kata-katanya, suaranya. Kata-katanya, suaranya. Dia